Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Pada video kali ini saya akan membahas Ether Channel. Kita langsung masuk ke penjelasannya. Itu ada definisi Ether Channel. Ether Channel adalah teknologi penggabungan beberapa link fisik atau port Ethernet menjadi satu link logis agar dapat meningkatkan bandwidth, redundansi atau ketahanan koneksi, dan load balancing antar perangkat jaringan seperti switch, router, atau server. Lalu, di sini ada fungsi Ether Channel, yaitu satu meningkatkan bandwidth, menggabungkan beberapa link untuk menghasilkan kecepatan lebih tinggi. Yang kedua ada redundansi atau ketahanan koneksi. Jika satu link fisik rusak, trafik otomatis dialihkan ke link lain tanpa memutus koneksi. Yang ketiga ada load balancing, yaitu trafik jaringan bisa dibagi ke beberapa link secara otomatis atau berdasarkan MAC atau IP atau protokol. Yang keempat menyederhanakan manajemen, yaitu semua port yang tergabung hanya dianggap satu interface logis. Jadi konfigurasi VLAN, trunk, atau STP hanya dilakukan pada satu logical interface saja. Misalnya, port strip channel 1, channel 11 atau 1 ya, bebas aja itu mah. Lalu di sini ada PAGP atau Port Aggregation Protocol. PAGP atau disebut Port Aggregation Protocol adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk membentuk Ether Channel secara otomatis antara dua switch Cisco. Fungsinya untuk menggabungkan beberapa port fisik menjadi satu jalur logis. Yang kedua mengecek apakah konfigurasi kedua sisi cocok. Yang ketiga membantu negosiasi pembentukan Ether Channel. Pada mode PAGP yang pertama ada desirable, yaitu aktif mengirim permintaan untuk membuat Ether Channel. Yang kedua ada auto, yaitu hanya pasif, hanya menunggu permintaan. Lalu di sini ada LACP atau Link Aggregation Control Protocol. LACP itu protokol standar internasional untuk membentuk Ether Channel dengan menggabungkan beberapa port menjadi satu koneksi logis. Fungsinya menambah bandwidth, membuat koneksi lebih stabil, menyediakan cadangan link. LACP memiliki mode aktif atau aktif mengajak, pasif menunggu ajakannya. Lalu LACP bekerja menggunakan LACPDU atau Link Aggregation Control Protocol Data Unit, yaitu paket data untuk negosiasi dan pengecekan koneksi antar switch. Nah, kombinasi yang berhasil yaitu aktif jika bertemu aktif dia akan berhasil, aktif ketemu pasif dia akan berhasil, pasif ketemu pasif dia tidak berhasil ya teman-teman. Nah, jadi itu dia adalah materi dari Ether Channel. Kita akan praktekkan langsung seperti biasa di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, saya sudah masuk ke aplikasinya. Saya akan membuat topologi. Nah, buat topologi ini untuk menghubungkan dua switch menggunakan Ether Channel, menggunakan mode Ether Channelnya dengan protokol PAGP dan LACP, serta menerapkan multi-layer switch atau switch layer 3 untuk mendukung komunikasi antar jaringan. Nah, sebelum kita membuat topologinya, kita akan mematikan fast Ethernet-nya. Masuk ke Options, Preference. Nah, di sini kita matikan Always Show Port Labels. Lalu kita close. Langsung saja kita membuat topologi dengan menggunakan perangkat dua switch. Di sini ya. Lalu menggunakan dua PC. Lalu saya akan menghubungkan dengan 3 kabel ya. Di sini saya percepat ya. Nah, seperti biasa di sini ada yang terblocking otomatis ya teman-teman. Lalu kita akan langsung ke konfigurasinya. Mode CLI, enable, enter maksud saya, enable, configure terminal, lalu masukkan interface-nya. Nah, bagaimana cara melihat interface-nya? Kan kita sudah mematikan portnya. Nah, kalian gunakan perintah to show CDP. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada phase add 1 sampai 3 ya. Kita akan menggunakan interface yang ini, local interface-nya. Interface range FA 0/1 sampai 3. Lalu menggunakan switch mode term.
enter lagi. Lalu kalian gunakan perintah channel group. Lalu tanda tanya ya, di sini kita melakukan tanda tanya. Lalu, nah di sini dalam membuat channel group ini kita bisa menggunakan 1 sampai 6 angka ya. Saya akan menggunakan 1. Di sini tanda tanya lagi. Lalu mode tanda tanya lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada aktif, auto, desirable, on, dan pasif. Nah, sementara kita menggunakan mode jalur PAGP-nya ya. Berarti di sini kita menggunakan 2 mode, yaitu mode auto dan mode desirable. Saya akan menggunakan mode desirable. Ini sudah saya bahas ya pada awal materi. Kalau PAGP ini punya 2 mode, yaitu auto dan desirable. Kita desirable, enter. Nah, sudah seperti ini, kita langsung ke switch kedua. Udah CLI, enable, configure terminal. Sama aja ya caranya sama kayak tadi. Lalu interface saja langsung saja F. Range FA 0/1 sampai 3 ya, sama. Lalu switch mode terang. Lalu channel group 1 mode. Nah, untuk untuk switch kedua ini kita menggunakan mode auto ya. Kalau tadi yang desirable auto, enter. Nah, ini sudah ya. Lalu kita akan masukkan IP ya. Sebentar. Oh, kita mau ngecek dulu. Masuk ke switch 1, enter. Lalu kalian perintahkan, kita akan mengeceknya ya. Do show either channel summary, enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada PO1SU, di mana S ini adalah layer 2 dan U ini ada in use. Nah, kita close. Lalu kita akan kasih IP ya pada kedua PC ini. 10.10.10.1, enter. Lalu untuk PC kedua ya, 10.10.10.2. Lalu close. Nah, kita akan cek menggunakan surat apakah dia successful. Nah, ini sudah successful ya teman-teman, berarti dia sudah berhasil. Lalu kita akan lanjut pada jalur LACP. Di sini saya akan menggunakan perangkat tambahan, yaitu 1 switch dan 1 PC. Di sini saya sambungkan terlebih dahulu ya. Nah, setelah ini kita percepat ya. Nah, ini seperti biasa ada yang terblocking otomatis agar terhindar dari looping ya. Lalu kita akan langsung ke konfigurasinya. Kita masuk ke switch tengah. Di sini enter. Lalu kalian masukkan do show CDP nih. Kita cek interface-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini ada fast Ethernet 5 sampai 7 ya. Nah, untuk di sini biasanya ada fast Ethernet 1 sampai 3. Nah, ini diganti jadi port 1. Lalu kita menggunakan interface yang 5 sampai 7. Range FA 0/5 sampai 7. Lalu switch mode terang. Lalu
channel group 2 ya, saya menggunakan 2. Lalu mode. Nah, pada mode LACP ini sama ya, menggunakan 2 mode, yaitu mode aktif dan mode pasif. Saya akan menggunakan mode aktif dulu. Enter. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita konfigurasi pada switch ketiga. Enter, enable, configure terminal, interface, range FA0 1 sampai 3 ya, karena kita menyambung ke switch kedua. Lalu enter, switch port mode terang. Lalu channel group 2 mode. Nah, pada switch ketiga kita menggunakan mode pasif. Bentar. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita percepat terlebih dahulu. Lalu kita akan cek ya pada switch tengah. Enter, menggunakan do show either channel summary. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada pol 1 dan pol 2 SU dua-duanya. Di sini ada 2 mode, 2 jalur, yaitu PAGP dan LACP dengan fast Ethernet yang kita pakai. Seperti itu. Langsung kita close, dan saya akan memberi IP terlebih dahulu di PC ketiga. 10.10.10.3. Enter. Oke, sudah. Oke, kita cek terlebih dahulu ya. Kirim surat dari PC 0 ke PC 2. Oke, successful. Dari PC 2 ke PC 1 ke PC 2. Oke, sudah successful, berarti sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jadi itu dia konfigurasi dari PAGP dan LACP. Lalu saya akan mencoba menggunakan perangkat switch layer 3 atau multilayer switch. Di sini kita gunakan perangkat multilayer switch ini ya. 2 ya multilayer switchnya. Oke, kita sambungkan. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi ke switch layer 3, kita mau menyalakan fast Ethernet-nya dulu, karena di dalam konfigurasi multilayer switch ini dia tidak bisa menggunakan perintah do show CDP9. Jadi kita akan menyalakan terlebih dahulu. Kita nyalakan sini ya. Oke. Nah, ini sudah ada fast Ethernet lagi ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasi pada multilayer switch. Enter, ketik no, enable, configure terminal, lalu masukkan do show, maaf, keinget itu. Langsung saja interface range FA0 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3, 0, 2, 3, ya benar. Bentar, lalu kalau teman-teman ingat, dalam multilayer switch ini ada sedikit perbedaan ya. Kita masukkan switch terang encapsulation dot 1Q. Enter. Lalu baru masukkan switch port mode terang. Enter lagi. Lalu masukkan channel group. Nah, pada multilayer switch ini dia bisa menggunakan angka 1 sampai 48. Tapi saya akan menggunakan 1 saja ya, biar gampang. Lalu mode. Nah, pada multilayer switch ini dia menggunakan mode on. Hanya 1 ya, mode on saja. On. Nah, sudah, kita close. Lalu kita akan coba lakukan hal sama pada multilayer switch kedua. No,
Nah, ini saya sudah konfigurasi pada multilayer switch yang kedua ya. Kita percepat. Nah, sudah hijau semuanya, teman-teman. Nah, jadi itu deh ya konfigurasi dari LACP, PAGP, dan percobaan pada multilayer switch atau switch layer ketiga. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa paham dengan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time pada video selanjutnya, teman-teman.